bagaimana sih cara video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube teman-teman? Nah, tentunya teman-teman bisa melihat di sini ya. Saya sudah membuka salah satu video tentunya di analitik video teman-teman. Di sini saya melihat itu bahwa bagaimana sih cara penonton menemukan video ini. Nah, tentunya yang paling pertama adalah rekomendasi video teman-teman, yang kedua adalah fitur dilihatnya, dan yang ketiga adalah fitur-fitur yang lain teman-teman. Nah, di sini teman-teman dilihat ya bahwa rekomendasi video itu mendapat 42,7%. Di sini anggap sudah lumayan teman-teman, sudah lumayan bagus lah dalam mencoba semua rekomendasi video. Nah, di sini kita lihat juga di tayangan itu sebesar 922 teman-teman, dan juga di sini rasio klik tayangnya 8,1%. Ini sudah lumayan teman-teman bagi video kita di awal kita mengupload video teman-teman. Nah, dan sini pernah yang baru sedikit teman-teman penonton unik belum ada teman-teman, karena biasanya dalam menampilkan sebuah analitik itu sekiranya 24 jam untuk menghasilkan kalkulasi yang konkret di dalam sebuah video kita teman-teman. Nah, di sini bagaimana sih cara kita supaya video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube? Tentunya saya akan berbagi tips dan cara bagaimana sih supaya video kalian itu bisa direkomendasikan oleh YouTube dan juga penontonnya banyak, dan juga rasio klik tayang yang dihasilkan juga meningkat teman-teman. Nah, di sini kita hanya menggunakan salah satu fitur yang sudah ada di analitik sebuah video teman-teman. Di sini kita akan melihat bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan sebuah judul ataupun misalkan kata kunci sesuai dengan judul yang akan kita gunakan di dalam video itu teman-teman. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Seri, untuk mendukung dengan cara klik subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar setiap pembuatan video dari YouTube Seri teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari YouTube Seri teman-teman. Nah, ke teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk video kita untuk bisa Oke teman, bagaimana sih cara supaya video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube dan juga bisa terbaca oleh algoritma teman-teman? Nah, tentunya di sini kita melihat di salah satu fitur yang terbaru dari YouTube itu teman-teman ya. Tentunya kita akan melihat kembali teman-teman dari sini akan teman-teman. Di sini kita akan melihat hanya menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh YouTube, yaitu reset teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat reset teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bisa manfaatkan fitur terbaru dari YouTube ini untuk kita mencari konten-konten yang lagi viral ataupun konten-konten yang lagi dicari oleh banyak penonton teman-teman. Nah, tentunya teman-teman bisa meriset sebuah judul ataupun kata kunci yang sesuai dengan isi video kalian. Tentunya harus satu tema dengan video kalian teman-teman. Nah, akan saya contohkan bagaimana sih cara kita untuk mencari sebuah kata kunci yang sesuai dengan judul kita. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa sih yang disebut dari teman-teman ya. Di sini ada jelajah topik teman-teman. Nah, sekarang kita coba klik tanda tanya yang ada di sini teman-teman, kita klik. Nah, kita akan diarahkan ke sebuah persahabatan itu teman-temannya. Nah, di sini memahami insight riset. Nah, tentunya untuk mempelajari apa yang dicari audiens Anda dan penonton di seluruh YouTube, Anda dapat menggunakan tab riset. Nah, tab riset ini yang akan kita bahas teman-teman. Nah, di YouTube Analytics. Nah, insight dari tab riset dapat membantu Anda menemukan kesenjangan konten. Kesenjangan konten ini juga dapat membantu Anda memikirkan berbagai ide video yang mungkin ingin ditonton oleh penonton teman-teman. Nah, di sini ada manfaatnya teman-teman yang akan kita cari. Nah, tentunya di sebuah riset itu kita akan bisa mendapatkan ide konten yang akan kita buat di dalam video kita. Tentunya kita harus meriset kata kunci yang sesuai dengan judul kita teman-teman. Oke, kita kembali lagi teman-temannya. Nah, sekarang misalkan teman-teman tentang kontennya konten memancing atau pemasak atau vlog teman-teman ya, kita usahakan misalkan contoh konten masak bagi yang suka memasak teman-teman. Misalkan ini contoh salah satunya, kita cari kata kunci yang sesuai dengan judul kita. Misalkan konten yang sekarang lagi viral, misalkan cara memasak ayam kecap. Nah, setelah itu kita coba klikkan di sini teman-teman kata kunci yang kita cari. Nah, di sini sudah ada ya, misalkan analitik sesuai dengan minat audiens Anda, berapa banyak orang menentukan video tentang topik ini. Nah, ada dua periodik teman-teman yang di sini, teman-teman yang ada di sini ditelusuri di YouTube
ayam goreng mentega, dan sambal ayam. Nah, di sini ditonton di YouTube, teman. Nah, kita klik saja teman-teman. Nah, di sini ada banyak kata kunci ataupun misalkan judul-judul yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa kita gunakan ulang di dalam video kita, teman-teman. Tentunya teman-teman harus melihat tontonnya yang banyak, teman-temannya. Di sini misalkan yang paling atas itu adalah padahal judulnya sederhana, itu ayam kecap sederhana, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengembangkan, misalkan bisa teman-teman misalkan ditambahkan di awal misalkan cara memasak ayam kecap sederhana, misalkan dengan tambahan air apa, teman-teman. Jadi teman-teman bisa meniru judul dan misalkan kata kunci yang sesuai dengan video kita. Tentunya teman-teman juga harus sama sesuai dengan video ini, teman-teman. Tentunya ada perbedaan di dalam penggunaan misalkan bumbu atau apa, teman-temannya. Dan jadi sangat sederhana, teman-teman. Kalau teman-teman ingin videonya bisa direkomendasikan oleh YouTube dan juga bisa muncul di dalam pencarian YouTube, teman-teman. Ini masih banyak, teman-temannya, di bawah. Kalau kita gulir itu banyak sekali misalkan kata kunci yang sesuai misalkan yang kita akan bisa pergunakan di dalam video kita. Nah, contoh lain misalkan teman-teman temanya misalkan tentang konten mancing. Nah, sekarang kita sebut saja, teman-teman, misalkan umpan yang tepat untuk nila, misalkan cara buat umpan ikan nila. Nah, sekarang kita cari, teman-teman, ditelusuri. Nah, di sini berapa banyak orang yang menonton, jadi ada banyak, teman-teman. Itu tentang ikan itu tuh banyak, teman-teman, gede nominalnya, dan di sini juga tekan baik sama seperti. Nah, di sini kita cari, teman-teman, konten yang sesuai misalkan tema dengan kita. Nah, di sini yang paling gede itu racikan umpan mancing ikan nila babon liar susah. Nah, jadi ini, teman-teman, gunanya fitur terbaru YouTube ini untuk kita bisa mencari ide konten yang lagi viral, ataupun kita juga misalkan bisa menyesuaikan supaya video kita tuh bisa viral dan bisa direkomendasikan oleh YouTube. Tentunya kita bisa memanfaatkan fitur yang disediakan oleh YouTube itu sendiri, teman-teman. Nah, dan juga di sini, teman-teman, kita bisa melihat ringkasan bulanan atau mingguan, teman-teman. Di sini misalkan pengunjungnya berapa misalkan, dan juga penonton tuh bisa melihat menemukan video kita di mana, ada bisa edit penulisan YouTube, berada YouTube, dan juga halaman channel. Yang disebut dalam halaman channel adalah fitur jelada, teman-temannya. Dan juga penulisan YouTube itu kita orang itu mencari kata kunci dan yang sesuai dengan mereka cari, maka muncullah video kita, teman. Kalau di sini berada YouTube itu ketika orang membuka sebuah video ataupun membuka sebuah aplikasi YouTube, maka muncullah video kita di halaman utama, teman-teman. Itulah yang disebut berada YouTube, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya berikan informasi kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa manfaatkan fitur terbaru dari YouTube ini untuk kalian manfaatkan untuk mencari sebuah konten yang lagi viral, dan juga teman-teman bisa menerapkannya di konten kalian. Dan jika video ini bermanfaat, tolong share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman, agar teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat di dalam menggunakan sebuah fitur terbaru dari YouTube, teman-teman. Saya ucapkan